Ya. Di IC Talk. Mohon maaf Bapak Ibu. Citizen, balik lagi di podcast TIC Talk, tempat kita ngobrolin soal industri testing, inspection, and certification. Kali ini bareng sama gue Samudra, tapi di sini kita ada bintang tamu spesial karena kan kemarin SI lagi hot-hotnya banget nih ngomongin soal satelit. Nah, kita datangin dua orang yang memang terlibat langsung di industri satelit. Kita bersama Mbak Nia dan Mas Rian. Halo. Boleh say hi ke teman-teman. Teman-teman kita namanya Citizen. Yeah. Jadi kalau mau nyapa boleh hi Citizen. Hai gitu. Citizen. Hai Citizen. Oke, kenalan dulu boleh kali ya. Mungkin dari tuan rumah dulu kali nih. Oh siap. Ini kan Siap. ruangan podcast ini secara tidak langsung dibiayai oleh hasil bekerja Mas Rian. Kalau saya kan hanya menghambur-hamburkan uang ini, saya beli lampu, saya beli mic. Nah ini hasil kerja dari Mas Rian. Boleh dong Mas Rian kenalan. Mas Rian nama lengkap lah boleh, dari divisi mana, terus megang pekerjaan apa sih? Ya, baik. Izin perkenalkan diri ya. Nama saya Rian Rahman Permana. Saya dari divisi bisnis strategis infrastruktur. Oke. Nah, kebetulan saya diamanahkan ya untuk memegang proyek yang sebagai konsultan pengawas independen di satelit multifungsi Satria 1. Gitu. Oke. Ya, jadi memang cukup challenging ya untuk megang proyek ini gitu. Challenging ya, boleh nanti kita cerita soal challenge-challenge apa aja yang dihadapin sama Okay. Mas Rian di Yeah. Satria. Boleh lanjut Mbak Nia? Boleh. Iya, perkenalkan saya Nia Asmadi. Saya dari Pacific Satelit Nusantara yang menjadi badan usaha dari proyek Satria 1 yang berbentuk kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Saya memegang role sebagai project manager dan juga sistem engineering di proyek Satria 1 dan kebetulan sudah bekerja sama dengan Mas Rian dari awal proyek penandatanganan kontrak. Jadi cukup lama lah berjalan 5 tahun Kurang lebih. bersama PTSI sebagai pengawas independen untuk proyek Satria 1. Oke, keren. Langgeng lah ya PTSI sama PSN kalau Ya, gitu. mudah-mudahan terus. Mudah-mudahan direktur PTSI dan direktur PSN keakraban kita di sini. Oke, sebenarnya mau langsung ngomongin soal Satria sih. Cuma kita mundur dulu kali, step back beberapa langkah ke belakang karena gue ngelihat kalian berdua nih anak-anak muda gitu ya. Ya nggak jauh lah beda umurnya sama. Kelahiran berapa Mas? Saya 86. Mbak? 93. Tuh aku 94, malah aku yang paling muda. Tapi nggak kelihatan kali ada kamera. Masih disangka yang paling tua. Mungkin banyak juga teman-teman kita yang kayak wah keren banget ini udah masih muda tapi langsung ngurusin hal-hal berbau luar angkasa gitu. Iya kan, yang kita tahu kalau gue sih taunya luar angkasa cuma taunya Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Taunya luar angkasa tuh cuma ranahnya Amerika, China sama apalagi ya Rusia ya, sama Rusia. Tapi ternyata kita udah main satelit juga sebenarnya nggak 5 tahun 10 tahun udah lama juga ya kita main satelit gitu. Dan sekarang di sini udah ada 2 anak muda yang terjun langsung di dunia itu gitu. Gue pengen tahu dong kalian awalnya dari mana sih kok sekarang bisa sampai ngurusin satelit? Mungkin dari Mas Rian dulu. Oke, baik, makasih. Jadi kalau saya sebenarnya ini ya cerita mungkin dari awal-awal di Survei Indonesia. Saya masuk itu tahun 2011 ya di Survei Indonesia. Dulu saya itu ditunjuk sebagai asesor di TKDN, lokal konten. Jadi untuk memeriksa tingkat komponen dalam negeri. Nah setelah itu tahun 2012 kebetulan ada ini ya ada penugasan lah dari manajemen. Saya disuruh pegang proyek di Kominfo. Waktu itu kebetulan dulu sebelum Bakti namanya BP3TI. Nah, jadi kita ada proyek di sana terkait dengan USO kalau nggak salah, Universal Service Obligation atau kewajiban layanan universal. Nah, di situ mulailah terus berkembang ya karena kita selalu mengikuti istilahnya rencana strategis dari pemerintah, termasuk salah satunya adalah pengembangan digitalisasi di pemerintah. Nah mulailah mulai
berkembang itu 2017 kalau nggak salah, 2016-17 itu waktu itu palaparing. Oke, berarti ini dari awal memang sudah ngobrol komunikasi. Ya, kita memang sudah fokus di telco, memang tujuan kita di telco, telekomunikasi. Nah waktu itu 2016-17 ada palaparing. Jadi kita sebagai konsultannya juga pertama kali dengan kerjasama bersama KPBU ya, Pemerintah Badan Usaha 2016-17, dan itu kita sukses mengawal sampai mereka beroperasi di tahun 2018. Oke, berarti ini bukan proyek yang pertama ya Mas Satria? Betul, ini yang kedua lah ya, setelah palaparing. Iya, KPBU. Terus kita coba gali lagi apa yang bisa kita explore gitu ya. Ternyata ada pemerintah itu ada waktu itu rencana untuk membuat satelit memang untuk khusus buat pemerintah Indonesia. Nah disitulah mulai kita menyiapkan, mulai istilahnya belusukan lah gitu, kita cari info, dan ya alhamdulillah kita dapat terus juga kita ke calon-calon yang operator yang akan membuat satelitnya, mungkin salah satunya dengan PSN. Waktu saya bertemu beliau. Oh, ini pertemuan pertama nih. Iya. Waktu itu 2019. Di mana tuh? Di PSN. Oke. Di Kuningan. Nah itulah terus terus berproses ya, karena cukup panjang kan prosesnya dari 2019. Terus kita baru dapat pekerjaannya itu di Oktober 2020, karena memang persiapannya itu cukup panjang. Oke. Nanti kita bahas itu ya. Boleh. Soal persiapannya. Kita ke Mbak Nia dulu nih. Cerita dong Mbak Nia dulu. Gimana sih sampai akhirnya bisa terjun di dunia satelit, masuk PSN? Apa memang dari dulu ada cita-cita gitu pengen ngurusin hal-hal luar angkasa gitu atau gimana? Ya baik, mungkin awalnya tidak terbayang, terutama tidak terbayang akan menghandle atau bisa menjadi bagian dari proyek strategis nasional dengan skala yang sangat besar. Dan kebetulan memang background saya di aerospace engineering, namun di bidang pesawat, dan awalnya cita-citanya ingin bergerak di bidang mungkin R&D pesawat tanpa awak atau UAV, drone ya. Namun setelah kembali ke Indonesia ada peluang di PSN, jadi saya masuk PSN, dan alhamdulillah waktu itu juga ada proyek satelit yang sedang berjalan, Nusantara 1. Jadi mulai dari situ saya mendapatkan kurang lebih belajar dari nol lagi, belajar mengenai satelit dan mengenai telekomunikasi, dan beranjaknya waktu dan adanya proyek Satria 1, jadi saya mendapatkan peluang untuk belajar cukup dalam mengenai satelit, dan ya harapannya nanti Satria 1 akan menjadi bagian dari infrastruktur digital Indonesia. Oke. Ini nanti kita ngomongin juga nih soal manfaatnya satelit Satria 1 kali ya, karena mungkin juga banyak yang belum tahu gitu. Menjurin satelit ke luar angkasa buat apa sih? Apakah buat Google Maps atau buat apa gitu ya? Nanti kita bahas sedikit. Tapi berarti Mas Rian sama Mbak Nia ini sebetulnya mendalami satelit ini juga karena petugas ini gitu ya? Betul, iya. Betul. Gimana tuh challenge-nya? Aku nggak kebayang ya, tiba-tiba kayak disuruh Sam, lu harus bisa nerbangin satelit dalam jangka waktu kayak apa yang harus dipelajarin gitu. Boleh cerita sedikit Mas. Ya, boleh. Mungkin pengalaman saya waktu awal-awal juga sempat bingung ya. Wah, ini cukup challenging ya, karena satelit kan. Saya juga nggak ada background satelit, jujur. Jadi ya saya coba belajar satelit itu apa sih gitu kayak. Terus ya saya cari-cari tahu. Mungkin secara dalam technical juga saya tidak terlalu paham, cuman secara fungsi saya tahu lah, saya cari tahu, dan disitulah mulai kita mengeksplor lagi lebih dalam, terus mungkin juga bertanya kepada expert ya, ke yang lebih ahli gitu. Saya juga sering diskusi gitu kan ya dengan yang expert, jadi supaya dapat pemahaman lebih lah terkait satelit ini ya, karena kan ini barang yang jarang sekali gitu ya, mungkin bisa dibilang langka gitu. Jadi ya cukup menarik lah, cukup ini juga ya, cukup menantang juga ya, istilahnya inilah suatu pengalaman yang berharga banget buat saya gitu ya. Jadi
ya saya bersyukur sih bisa terlibat gitu sih. Ada ini nggak Mas? Kayak ketika lagi belajar satelit itu nemuin fakta terus kayak wah baru tahu nih gue. Ya betul, saya baru tahu bahwa sama waktu itu awal-awal satelit saya pikir setelah diluncur udah gitu, ternyata prosesnya masih panjang. Ya itu yang saya juga baru tahu bahwa satelit itu butuh yang namanya slot orbit. Nah dan proses slot orbit itu panjang. Mungkin nanti kita bahas lagi lanjut lah ya sama Nia. Tapi gitu ya teman-teman. Jadi kalau satelit itu ketika meluncur ke atas nggak selesai di situ begitu aja. Ini tugasnya Mbak Nia sama Mas Rian masih ada nih sekarang nih. Betul. Mereka kita wawancara sambil deg-degan ini. Tapi ya kita sama-sama penonton juga doain lah ya semoga satelitnya bisa berfungsi dengan normal nanti di Desember ya rencananya. Desember. Gitu. Mbak Nia gimana pengalamannya belajar soal satelit buat proyek ini? Iya, sama mungkin dengan Mas Rian, banyak konsultasi dengan tim, dan di belakang kami juga timnya cukup kuat dan tidak sendirian lah, dan banyak yang senior yang jauh lebih berpengalaman, dan tentunya kita menggandeng atau mempunyai partner internasional beberapa, dan dari sisi pengawas independen juga ada support konsultan yang memang mengawal rancangan kontrak KPBU. Jadi dengan adanya kolaborasi internasional juga sebetulnya peluang untuk belajar on the go itu sangat banyak sangat luas. Jadi learn by doing, dan memang paling cepat itu learning by doing gitu ya. Biar mau berenang itu harus nyemplung gitu ya. Harus nyebur. Sip. Mbak Nia ada itu nggak tadi kayak Mas Rian tadi kayak baru tahu nih ternyata soal satelit itu. Oh ternyata satelit itu kayak gini ya setelah belajar. Iya banyak sekali sih, tapi mungkin salah satu hal yang spesial dari Satria 1 dan mungkin di industri juga pemakaian fully electric propulsion system. Jadi sebelumnya memang untuk satelit meluncur dan sampai di slot orbit atau kafling rumahnya nanti itu bisa di bawah 1 bulan lah, 2 minggu bisa sampai dengan chemical propulsion. Namun dengan adanya elektrik itu dia lebih ringan, namun memakan waktu yang jauh lebih panjang. Dan untuk Satria 1 ini akan memakan waktu kurang lebih 4,5 bulan sampai ke orbitnya. Iya, ke orbit. Sampai nyampe ke kafling yang udah disiapin. Jadi yang punya kafling bukan cuma di Tangerang Selatan doang nih. Di luar angkasa juga ada kafling buat satelit. Nanti kita bahas itu ya lebih lanjut. Tapi dikit deh, ini kan mungkin penonton banyak yang salah paham nih kan, kalian berdua sudah menyatu dari 5 tahun yang lalu ini, tapi sebenarnya dari 2 perusahaan yang berbeda loh ini teman-teman. Dan masing-masing punya perannya masing-masing gitu. Dari PT Seluruh Indonesia ada perannya sebagai pengawas, nanti dari PSN ada perannya sebagai manufaktur lah ya, sebagai operator dan manufaktur ya. Nanti boleh dijelasin lebih lengkapnya, boleh Mas Rian dari SI dulu. Kalau jadi terkait dengan fungsi kita sebagai konsultan pengawas independen, jadi memastikan bahwa spesifikasi, terus juga keluarannya, terus semua yang ada di kontrak sesuai gitu. Jadi kita memastikan bahwa Satria ini kan kapasitasnya 150 GB. Nah itu yang harus kita pastikan juga, dan juga didukung dengan adanya 11 gateway atau stasiun bumi. Apa tuh? Stasiun bumi itu jadi yang nanti yang akan jadi ada stasiun utama ya, di Cikarang dan Banjarmasin yang akan mengontrol nantinya satelit pada saat sudah di orbit gitu. Jadi dikontrol oleh Cikarang dan Banjarmasin itu kayak control room, kayak ATS-nya pesawat gitu kali betul, ya. Ada control tower-nya. Oke, terus. Nah itu yang untuk fungsi yang kita lakukan. Terus juga memastikan nih pada saat nanti operation itu satelit itu memang berfungsi dan bisa memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya daerah 3T, terpencil, terluar, dan terdepan. Nah ini udah mulai masuk ke sini nih. Jadi satelit Satria ini memang diterbangkan untuk koneksi internet. Betul. Di daerah 3T, terdepan, terluar, terjauh, terdalam. Terdalam lah gitu. Terpencil, terdalam, terjauh. Terpencil, terdepan, terdalam. Iya.
Ya. Itu ada 3T. Berarti memang sangat bermanfaat kali ya buat masyarakat ya. Karena apa ini menggantikan satelit yang udah kita pakai internetan sekarang atau gimana sih Mas? Kalau justru bukan menggantikan ya, justru untuk memperkuat gitu. Karena selama ini kan kalau mungkin kita lihat kesediaan satelit yang ada ya, kita rata-rata itu sekarang menggunakan satelit asing. Jadi yang aku internetan ini pakai satelit asing. Betul. Ya? Jadi kayak seperti Google Map itu kan satelit asing gitu. Jadi jadi pemerintah tuh bayar ke perusahaan satelit asing itu. Nah, dengan adanya harapannya dengan adanya Satria ini bisa lebih murah, terus juga bisa memberikan layanan kepada masyarakat khususnya 3T dan mudah-mudahan sih gratis gitu. Oke, internetnya. Mudah-mudahan ya. Mari kita lagi-lagi berdoa lagi ya. Semoga nanti gratis di atas. Ini untuk gambarannya berarti sampai jangkauannya sampai daerah mana aja tuh Mas? Jadi diharapkan sih daerah-daerah seperti ini ya, pulau di perbatasan. Nah, itu kan butuh koneksi internet ya, karena di sana juga istilahnya ada kehidupan gitu. Banyak orang juga tapi tidak bisa menikmati layanan internet seperti itu. Itu yang menjadi fokus. Terus juga ya kita berharap sih layanan internet itu merata ya ke seluruh bagian Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Betul. Harapannya seperti itu. Kayak iklan mie instan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya selain bisa makan mie instan juga bisa internetan. Betul. Dengan cepat. Gitu, benar. Jadi kita ngedukung inilah pemerataan pembangunan juga kalau gitu ya. Betul. Jadi teman-teman kita yang ada di daerah 3T nggak kalah informatif ya. Yeah. Nanti kita akan lihat teman-teman kita dari 3T bikin TikTok dan ikutan challenge gitu kali. Kalau dari PSN gimana ininya perannya? Boleh diceritain Mbak Nia? Baik, PSN konsorsium, namun untuk proyek ini kita melalui SPV Special Purpose Vehicle satelit Nusantara 3 atau kita namanya SNT. Jadi SNT ini memilih supplier yang kita akan bekerja sama untuk membangun network Satria. Jadi tidak hanya satelitnya, kita akan membangun yang tadi Mas Rian bilang 11 gateway. Namun untuk awal scope of work kita akan memberikan 10 gigabit per second startup network. Jadi dari 150 SNT akan operate diawali oleh 10 giga pertama dan setelah itu akan ada tambahan pengadaan dari Baktikominfo untuk mengisi kapasitas satelitnya sampai dengan 150. Jadi kami SNT dan PSN dari awal perancangan, pencarian pendanaan, dan monitoring manufacturing proses dan nantinya operasi akan dihandle oleh PT PSN dan SNT. Oke, berarti dari desain ya, dari desain gambarnya kerjasamanya sama PT yang manufakturnya Thales Alenia Space. Oke, itu dari Prancis. Mereka yang menggambar, kita yang approve gitu ya, PSN yang approve. Iya. Atau gimana? Jadi untuk satelit itu hampir semua satelit custom made dan itu tergantung dari requirement customer. Dan untuk ini kita mendapatkan requirement dari PJPK atau Baktikominfo untuk pengadaan satelit sebesar 150 Gbps dan pada saat RFP kita diberikan demand model di mana desain satelit akan mengikuti demand kapasitas di seluruh Indonesia. Jadi desain Satria itu mengambil requirement dari Baktikominfo dan kita kerjasama dengan Thales Alenia Space atau kita sebut TAS dan mereka merancang
dan akhirnya ya setelah beberapa iterasi kita close, oke, ini desain satelit yang akan dibangun. Dan setelah itu kita ada proses standar lah di dunia satelit, ada preliminary design review, ada critical design review, dan setelah itu mulailah pembangunan dan integrasi satelit dan testing sebelum akhirnya peluncuran. Oke, nah dari kan ada banyak tuh ya tahapannya. Desain aja ada beberapa reviewnya gitu ya. Betul, iya. Itu apa aja sih yang jadi concern dari PSN dan jadi concern dari SI sebagai pengawas ketika sedang ada di tahap itu gitu? Boleh, Srian. Jadi kalau di tahap desain ya memang sangat penting menurut saya memastikan bahwa apa yang diminta oleh klien atau pemberi kerja itu terpenuhi ya, khususnya di kapasitas 150 GB itu. Dan memang kita mengawasi terus ya, mengawasi perkembangannya dari mulai preliminary design review PDR sampai ke critical design review, karena itu menyumbang cukup banyak ya. Jadi desain itu penting karena supaya kedepannya tidak ada masalah gitu. Jadi ini mungkin menyumbang kesuksesan mungkin 20%. Critical betul, karena ini supaya nanti pada saat diimplementasi gitu ya, setelah di manufaktur terjadi masalah gitu, karena ketika ada masalah itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu, karena akan ada rework lagi, itu butuh waktu lah cukup. Iya betul, dan target kita kan Desember tahun ini gitu. Kalau dari Mbak Nia gimana? Dari tahapan tadi itu yang dari PSN itu perhatikan apa sih? Iya, mungkin karena memang dari awal di-drive oleh requirement yang dari Baktikominfo, terutama ada perhitungan addressable demand, seberapa cocoknya desain satelit dengan requirement yang sudah ditentukan, dan dari situlah kita harus make sure apa yang propose sebagai desain itu memang betul-betul menjawab requirement dari pemerintah. Dan ini terutama di satelit memang yang paling kritikal, tapi juga dari ground network, dan kita ingin make sure juga lokasi gateway-nya itu strategis, karena tidak di seluruh Indonesia tidak punya kapasitas sama gitu ya. Iya, akses lahan dan fiber optik dan segala macam. Jadi yang diurusin kalau ngurusin satelit nggak cuma ngurusin satelit terbangnya aja ya, sampai kita siap nggak sih nerima sinyal dari atas gitu ya, kurang lebih gitu ya. Betul. Gitu teman-teman, rumit ya, makanya 5 tahun kerja. Lalu proses pembuatan satelitnya sendiri berapa lama? Kurang lebih 3 tahun sih, dari mulai mereka procurement equipment dari betul-betul equipment level sampai selesai diintegrasi menjadi satelit, dan setelah itu peluncuran. Ya, jadi ini kita sampai ngecekin bahan-bahannya gitu nggak sih untuk pembuatan satelit? Tidak sedalam itu. Untuk customer level sebetulnya kita memang memonitor dari awal, namun intensif monitoringnya ada di system level, atau kita sebutnya dari mulai fase assembly, integration and testing atau AIT satelit yang 7 bulan terakhir kurang lebih. Jadi dari tahun lalu semua equipment sudah mulai diintegrasikan di level subsystem, seperti subsystem avionics yang akan mengendalikan satelitnya, lalu propulsion system, dan setelah itu akan diintegrasi jadi satu badan satelit yang akan melalui fase testing di sistem level, di mana customer atau SNT akan mereview hasil tes dan approval, atau apabila memang ada yang kurang mungkin kita akan meminta retest atau ada perbaikan, ada investigasi. Selama perjalanan 3 tahunnya satelit itu dibuat, ada hal-hal menarik nggak sih yang bisa di-sharing, kayak misalnya sayapnya kebanyakan nih atau gimana?
coba Mas Rian? Kalau hal yang menarik sih ini sih ya, jadi menyesuaikan diri ya, karena gini, waktu kita meeting kan online ya, kita harus menyesuaikan waktu dengan yang di Thales gitu. Yang tasnya ya? Iya, tas dan kita juga ada konsultan asing ya yang kerjasama sama SI, namanya Hais, dia di Amerika. Oke. Kan bedanya 24 jam tuh. Nah, Jadi- kita selalu meeting malam. Oke, tengah malam gitu ya? Iya, malam. Jadi meeting itu jam 8 malam, bisa sampai jam 1 pagi kadang, jam 2. Jadi saya pernah ngikut meeting itu, mulai mungkin sekitar jam 9 ya. Selesainya itu jam 1. Jam 1 pagi. Jam 1-an ya. Ngomongin satelit. Ngomongin satelit. Dan itu cukup, Cukup menjelimut gitu. Iya, cukup rumit gitu ya. Terus, dan waktunya juga sudah malam di Indonesia ya. Di sana masih semangat nih ya? Sama semangat gitu. Kita udah mulai. Udah 5 watt. Udah mulai. Saya sempat ketiduran. Ketahuan gak tuh? Enggak, kadang Nggak ya? mute kan, sempat ketiduran. Saya kaget juga. Wah, di jam berapa nih? Saya bilang masih meeting gitu kan. Oh, ketiduran sebentar. Nah, itulah yang harus menyesuaikan Menyesuaikan waktu diri lah ya. dan juga harus menjaga kondisi kesehatan. Betul. Karena meetingnya itu emang intens dan setiap malam gitu. Hampir meeting waktu itu sampai jam 2, jam 1 itu selalu always gitu. Dan karena peran Mas Rian ini sebagai pengawas gitu ya? Betul. Jadi harus hadir setiap terus meeting, ya. betul. Jadi harus mengawasi apakah ini sudah sesuai dengan spek atau dengan keluarannya, seperti itu sih. Kayak gitu. kurang tidur berarti. Mas Rian selama ngurusin satelit 3 tahun. Iya. Kalau Mbak Nia gimana? Iya, mungkin menyambung Mas Rian, kita menjalankan proyek ini di masa COVID. Ya. Oh iya benar Iya, juga. Iya, itu salah satu perjuangan tersendiri Iya, yang betul. saya rasa ya alhamdulillah kita bisa sampai di titik ini dengan ya relatif on On schedule lah ya. Betul. Dengan adanya COVID dan global events lainnya yang sebetulnya ada pengaruh ke Iya. Iya pasti. Cukup ya. konstruksi. Karena banyak hal-hal yang ditunda ya waktu COVID kemarin ya. Betul. Iya. Banyak. Tapi ini nggak mengalami penundaan ya dari COVID. Tentunya iya, ada komponen-komponen karena mereka factory shutdown, mereka telat 5 minggu. Betul. Atau karena ada welder di UK yang spesialis hanya 3 dan 2 kena COVID. Jadi mau nggak mau Ya, Sulit itu ya? ada Cukup delay. sulit ya. Jadi impactnya memang sangat real dan juga terakhir-akhir untuk pengiriman satelit dari Prancis ke Florida standarnya adalah memakai pesawat. betul. Tapi karena adanya konflik antara Rusia dan Ukraina dan mereka operator dan manufaktur si pesawat Antonov ini, hasil Satria harus dikirim Jalur darat. pakai Laut. Dari laut. Laut. Iya. ya, Jadi cukup waktu itu cukup deg-degan juga ya, karena harusnya menggunakan pesawat Antonov yang besar itu bisa menampung 30 ton kan. Ini berat Satria kan sekitar 7 ton, 4,5 ton ya. Oke, aman tuh harusnya tuh ya, Ya, kalau pesawatnya. laut kan, laut. Deg-degan juga karena kita nggak tahu kan di laut Apa yang seperti terjadi, apa, ya. betul. Selalu kita pantau terus kan, ini sudah sampai mana gitu. Seperti itu. Jadi Kayak nungguin paket ya. iya. tapi lebih panik. Iya, panik ya, cukup kita cek terus kan, karena kan itu fragile ya. Iya, Barang iya. Seperti taruh di kontainer gitu ya, fragile. Dicek suhunya, dicek getarannya setiap hari, harus dilaporkan seperti apa. Karena nanti pada saat sampai di Florida itu kan harus dalam keadaan baik, karena harus di unloading lagi ke SpaceX kan. Taruh di roket Tadi ya. dia dites lagi kan, seperti itu. Cukup itu deg-degan juga. Karena satelitnya juga berarti sensitif ya kalau gitu. Iya, betul. Karena sampai dites guncangan, dites suhu. Betul ya, harus dicek terus gitu. Itu cukup kalau nggak salah 17 hari ya. Ya. 17 hari dari Prancis ke Florida itu laut itu kita setiap hari berdoa ya. Mabuk laut kayaknya. Minum antimu nggak ya? Mudah-mudahan tidak ada masalah gitu. Ketika nyampe di Florida, yang nerima Mbak Nia. Kebetulan Permisi paket. Udah sampai paketnya. Waktu itu sudah ada tim yang menyambut satelitnya dan saya nyusul kira-kira 1,5 minggu setelah satelit sampai dengan peluncuran.
Jadi ya disitulah proses satu pengecekan akhir satelit sebelum diintegrasikan ke dalam roketnya SpaceX, dan di saat itu satelitnya sudah tidak bisa dipegang-pegang lagi lah. Oh gitu. Setelah bahan bakar sudah di loading dan sudah di handover ke SpaceX untuk operasi integrasi ke roket. Disitulah kurang lebih memakan waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Buat ngecek tuh satelit masih aman nggak sesuai sama kayak waktu masih di Prancis ya? Untuk pengecekannya sendiri mungkin 2 minggu pertama, dan setelah itu oleh SpaceX diintegrasikan ke dalam roket dan persiapan peluncuran. Oke. Ini kemarin peluncuran tanggal berapa Mas? Tanggal 18 Juni. 18 Juni. 19 Juni. 19 Juni 18 Juni di Amerika kemarin. Iya, betul. Videonya masih ada ya di YouTube-nya SpaceX. Masih ada. Kalau mau lihat keren banget sih itu. Iya. Menyaksikan nggak kemarin langsung? Bandian langsung ya? Iya. Menyaksikan saya langsung. Langsung sih tidak, karena kebetulan saya kemarin di launch control center dan dipercayakan sebagai launch director. Jadi di situ saya komunikasi dengan tim SpaceX, mission manajernya, dan juga dari tim TAS, program manajernya selaku spacecraft director. Dan di situ kita ada tektokan terakhir lah untuk make sure satelitnya aman dan siap peluncuran, dan kita give go ahead kepada SpaceX, dan baru disitulah kita baru deg-degan. Baru countdown. Enggak, langsung copot headsetnya dan kita lari keluar untuk mau lihat. Iya, tapi dari tempat yang saya berada itu roketnya udah sangat kecil. Oh, tapi udah keburu terbang. Udah, karena memang jauh di launch control center. Namun untuk tamu-tamu VIP mereka ada di lokasi yang lebih dekat, dan bisa menyaksikan dari lift off sampai 3 menit. Kebayangnya sih control roomnya kayak yang di film-film itu gak sih? Tidak semewah yang dibayangkan. Houston gitu. Banyak di sana. Boleh digambarin nggak Man ya ke teman-teman yang penasaran nih, kayak mungkin ini kan nggak sekali seumur hidup juga nih orang-orang dapat kesempatan kayak gitu ya. Mungkin Bania boleh sharing ke teman-teman gimana sih rasanya di dalam control room itu? Mungkin karena saya relatif muda dan counterpart saya jauh lebih experience, jadi ada rasa deg-degan, dan ini kebetulan juga saya mengawali dari awal, dari betul-betul tahap tender dan mengikuti arung jeram proyek ini. Jadi ada rasa deg-degan tentunya dan takut. Ini tuh kayak ultimate-nya gitu ya setelah bertahun-tahun ngurusin ini gitu. Dan sebagaimana kita ketahui, untuk satelit dan peluncuran itu lumayan kompleks, sangat amat kompleks, dan bisa ada kesalahan. Beresiko juga ya. Dan untuk kesalahan kecil kemungkinan ada konsekuensi yang lumayan besar, itu resikonya ada. Walaupun SpaceX salah satu peluncur yang paling sukses lah, dan so far mungkin mereka yang menjadi industri leader, namun tetap saja ada 0,0000 yang mungkin terjadi dan nggak boleh dibiarkan terjadi gitu. Dan tapi di control roomnya sendiri sih ruangan kecil, simple. Kita hanya harus ada headset dan ada protokol komunikasi dengan control panel antara mission manager dan juga spacecraft manager. Tapi di hari itu sendiri mungkin deg-degannya sudah di level pasrah. Jadi apapun yang terjadi jadi udah hadapilah kita jalankan. Tapi hari-hari menuju peluncuran tentunya itu hektik dan deg-degan dan banyak berdoa. Alhamdulillahnya sih meluncur dengan sukses ya. Alhamdulillah. Sampai boleh cerita kali ya, karena kan kita yang awam taunya ngeluncur selesai tuh udah nyampe atas.
Saya kan ada beberapa stage, peluncuran juga ada beberapa stage-nya gitu ya. Iya. Lift off, terus di atas roketnya lepas, si SpaceX-nya balik, satelitnya masuk orbit dan segala macam gitu ya. Boleh diceritain langkah-langkahnya apa aja sih? Dan sekarang satelitnya lagi di mana dan mau kemana? Oke, baik. Jadi untuk proses peluncuran memang SpaceX-nya sendiri itu seperti bus atau angkot yang mengangkat si satelit keluar angkasa dan mengantar sebatas keluar atmosfer bumi. Jadi SpaceX memang di dalam roket ada stage 1 dan stage 2. Lalu satelitnya sendiri itu berada di atas roket, jadi Di ujungnya. satelit di ujung di dalam fairing. Lalu ada stage 2 dan stage 1 itu yang booster yang kembali ke bumi yang di recover. Jadi ya prosesnya lift off, lalu stage 2 dia selesai dan dia kembali, lalu stage 1-nya selesai, lalu stage 2 itu mendorong lagi satelitnya untuk ke orbit yang pas untuk trajektori selanjutnya. Dan setelah itu fairingnya dilepas dan satelitnya dilepaskan. Dan saat itu satelitnya sudah mandiri dan memang dikontrol sementara oleh Thales di Cannes. Jadi ada proses pengembangan panel surya, solar panelnya agar dia bisa mendapatkan energi. Lalu ada testing propulsion sistemnya sebelum memasuki tahap orbit tracing. Dan itulah yang memakan waktu kurang lebih 150 hari Sampai Desember nanti. ya, sampai Desember nanti. Jadi dia menyesuaikan orbit kurang lebih dari lonjong nantinya jadi bulat dan masuk ke 146 derajat bujur timur, yaitu kaflingnya, dan nanti akan beroperasi selama insya Allah 15 tahun di sana ya. di sana. Ya. Itu dikontrol dari sini berarti untuk nerbangin si satelitnya itu. Iya, jadi sebetulnya satelitnya sudah cukup otonomous. Jadi dari sisi satelit dia sudah ada apabila ground menyuruh saya untuk execute procedure A. Di satelitnya sendiri sudah tahu procedure A itu stepnya saya harus 1, 2, 3, 4, 6 ya sampai sekian. Nah, jadi itu sudah built-in dari satelitnya. Ada komennya lah ya. Dan dari ground kita execute procedure yang diinginkan dan monitor responnya. Respon dari satelitnya. Satelitnya jadi sebenarnya udah cukup pintar ya satelitnya. Ya, Betul. sangat pintar. Tapi tetap harus dikontrol karena supaya nggak keluar dari orbit gitu. Jadi tetap dikontrol gitu. Jadi harus ada di di TTC-nya itu, telemetrinya itu tetap diawasi gitu. Sekarang kira-kira posisinya lagi di mana nih si satelit itu? Iya ngetes. Mungkin yang gampang dicerna, dia kurang lebih harus memutar 183 kali Muter bumi. ya. Oke. Dan sekarang kurang lebih di orbit ke 44 ya. Oke, udah mau setengah lah ya. Ya, menuju 146. Nanti ketika dia nyampe di kaflingnya tuh dia akan stay di situ. Stay di Iya, situ. di situ. Betul. Tapi kan, ini pertanyaan bodoh ya. Tapi bumi kan bergerak. Iya, betul. Dia makanya dia berada di orbit yang spesial yang bernama geostationary orbit. Jadi itu 36.000 km dari bumi. Betul. Dan dia spesial karena period dia atau waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi bumi itu kurang lebih sama 24 jam. 24 jam. Jadi dia bisa mengikuti putaran bumi dan oleh karena itu bisa memberikan service di area yang sama. Comparisonnya kalau kita di LEO atau low Earth orbit itu orbitnya mungkin bisa 90 menit. Jadi setiap 90 menit dia sudah mengelilingi bumi. Oke, ini gambarannya kayak kalau
kita videographer misalnya bikin time lapse, Time bikin video lapse. time lapse, Iya. kita gerakin kameranya dikit ke kanan dikit, ke kanan dikit, ke kanan dikit gitu ya. Dia akan ngikutin bumi sesuai sama muternya bumi atau gimana? Iya, Gitu kan? Iya, kurang lebih. Karena orbital dynamic itu seperti kita mengalir dalam arus, ya. Jadi sudah ada natural tendensi di dalam orbit itu Buat ngikut karena- muter. Iya, Iya. akan kayak bulan Ya. itu sebetulnya satelit Satelit. juga, satelit natural, Iya. ya satelit alami. Berarti nggak banyak ya tempat kafling yang bisa ditinggalin sama satelit? Banyak ya, di 360 derajat kaflingnya ada banyak slot orbit, tapi memang untuk service area contohnya di Indonesia ya itu terbatas karena ya kita hanya ada limitnya lah bisa melihat Indonesia dari samping, di mana kita masih bisa operasi dan apabila kita ingin memberikan layanan di Amerika ya tidak bisa Nggak bisa di situ. slot orbit. Iya, Iya, Di situ. kan ada belakang ya. Iya, betul. Benar. Ih, kompleks banget ya. Saya aja pusing nih. Baru dengerin Jangan sebentar. dong. Ya. Apalagi yang udah 5 tahun kan. Pasti pusing banget. Nah, tapi berarti kan tugas teman-teman belum selesai nih. Iya Belum, kan? ya. Karena satelitnya belum beroperasi di orbitnya. Peranannya apa sih dari sekarang sampai nanti beroperasi? Pun setelah operasi kan masih diawasin juga kan dan dioperatori oleh PSN. Iya. Gimana Mas Rian dari SI? Jadi untuk saat ini ya peranan kita yang memastikan bahwa satelit itu nanti sampai di orbitnya berfungsi dengan baik dan juga sama fasilitas pendukungnya nih yang perlu kita cek juga karena kan ada 11 gateway ya yang harus kita awasi dan juga perangkat-perangkatnya karena itu yang mendukung nanti untuk bisa satelit beroperasi gitu dan juga bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi tugasnya belum selesai sampai nanti bisa beroperasi karena ya kita masih ada banyak review lagi ya, masih banyak meeting lagi terkait dengan perangkat pendukungnya yang harus segera diinstal karena ketika satelit sudah di orbitnya fasilitas pendukung juga harus siap. Gitu. Oke. Jadi kita pada saat itu kan itu kita uji ya, kita uji setelah bisa berfungsi baru kita ke masyarakat gitu. Oke. Berarti Desember itu masih ada tahap pengujian ya. Masih, Setelah ya, itu tahap baru pengujian. masyarakat. Jadi kira-kira kapan nih masyarakat udah bisa mulai pakai? Kenapa? Kira-kira masyarakat udah bisa mulai manfaatin ini kapan? Kalau secara rencana di akhir Desember atau di awal Januari 2024 seperti itu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan tidak. Pas tuh momennya tuh akhir tahun atau awal tahun ya. Betul. Keren. Gimana kalau dari PSN? Iya, mungkin sama. Jadi dari kami tentunya masih ada aktivitas di bagian ground segment, instalasi ruas bumi dan juga preparation untuk operasi nanti. Ya sebagaimana kita tahu ini sistem kompleks dan juga scope of work-nya cukup banyak party-party yang nanti akan masuk ke dalam network ini. Jadi kita harus merancang dengan baik. Nanti kita sebutnya konsep of operation. Bagaimana konsep operasinya nanti apabila ada penambahan kapasitas dan ada user-user baru yang akan masuk ke dalam network Satria nanti. Nah itu prosesnya harus betul-betul sudah rapih lah, dengan harapan nantinya kalau sudah berjalan ya sudah semuanya sudah mendapatkan training dan sudah siap untuk menangani ya semoga penambahan kapasitas yang cukup cepat. Jadi kalau diibaratin lagi ya buat orang awam, si satelit ini kayak gedung yang ditaruh di kafling gitu ya. Iya. Terus disiapin juga buat nanti tenan-tenan yang mau masuk ke dalamnya gitu ya. Betul. Semua sesuai dengan SOP-nya, nggak ada yang aneh-aneh. Dan si tenan-tenan itu juga bisa ngejalanin tugas mereka sesuai sama yang ada di gedung itu gitu. Iya. Betul ya? Betul. Gitu teman-teman. Oh ya, satelit ini kan infonya, nggak tahu nih bener apa enggak ya, terbesar ya se-Asia. Iya. Betul. Nomor 1. Nomor 1 di Asia, betul.
gede banget tuh berarti. Itu hitungannya terbesar tuh dalam hal kapasitas yang 150 GB itu atau in physical size? Iya, kapasitas sih. Kapasitas 150 GB itu ya. Tapi memang satelitnya Juga besar, 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 betul. 7 meter. Ya. 7 meter clear. Tingginya. Tingginya 7 meter. Iya. 7 meter. Berat 4 ton. 4,5 ton. 7 meter itu 3 Shaquille O'Neal. Ya kan? Dia kan 2 meter. 7 meter tuh ya, tingginya segitu. Iya. Apa yang bikin satelit itu segede itu, terus kenapa sih harus dibikin segede gitu? Karena kebutuhan yang memang diestimasikan. Waktu itu Baktikominfo hire Boston Consulting Group untuk memprediksi kebutuhan demand internet di seluruh Indonesia. Jadi karena memang kita negara kepulauan, jadi itu salah satu reason juga kenapa Indonesia sudah berkecimpung di industri satelit sudah lama. Karena memang ya satelit salah satu opsi infrastruktur telekomunikasi yang paling cocok dengan geografi Indonesia. Kepulauan ya. Iya, kepulauan. Karena kabel nggak bisa. Betul, ya. Iya. Bisa tapi ribet gitu Iya, ya. betul. Jadi sebetulnya komplementari lah terhadap terestrial infrastruktur, dan memang ada ambisi dan visi misi dari pemerintah Indonesia untuk mencoba meratakan ya accessibility di seluruh Indonesia. Jadi ya harapannya saudara-saudara kita yang berada di area yang mungkin sampai sekarang belum ada akses internet yang mudah, atau sekolah-sekolah terutama, Kantor juga ya. Iya, Rumah sakit. Nah, memang targetnya Sekolah, sekolah, puskesmas dan kantor pemerintah desa setempat. Iya, tempat. Betul-betul, karena ya kalau di Jakarta sekarang semua hal sudah pakai internet gitu ya. Betul. Kita ke dokter, Betul. kan kita ke rumah sakit, daftar sekolah aja juga pakai internet sekarang. Betul. Semuanya udah digital. Iya. Iya, contohnya untuk ujian akhir nasional sekarang sudah banyak yang berbasis komputer. Betul. Dan itu ya Terhambat lah ya karena kita nggak punya internet di daerah 3T. ya. Keren banget, keren dan sangat bermanfaat. Ya. Nambahin tadi yang Mbak Nia sampaikan, sebenarnya yang Satria ini masih kurang dalam artian untuk memenuhi kebutuhan internet di masyarakat, khususnya yang daerah 3T ya. Jadi mungkin butuh 2 atau 3 satelit lagi. Seperti Satria ini. Ya, dan Jadi, mungkin kapasitasnya akan lebih besar. Oke. Karena seperti yang kita ketahui, kebutuhan akan itu kan naik terus. ya, bertambah terus. Nah, ini yang kemungkinan untuk roadmap satelit ke depannya akan butuh 2 atau 3 satelit lagi agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia gitu. Apakah ini dipengaruhi oleh masyarakat netizen Indonesia yang FOMO? Jadi kapasitasnya perlu gede atau gimana? Atau memang untuk memenuhi kayak basic kebutuhan buat pemerintahan, buat di sekolah dan rumah sakit itu memang butuh sebesar itu gitu? Iya. Iya ya. Betul. Karena banyak daerah yang belum dapat gitu ya. Iya, jadi akhirnya sebesar itu. Betul. Karena saat ini kan lebih reliable ya, lebih istilahnya lebih handal daripada yang mungkin internet kabel. Yang kabel ya, karena kalau kabel kan pasti banyak gangguan Betul. alam, vandalisme kayak gitu ya. Iya, kalau hujan. Nah, kalau satelit kan di atas ya, barangnya di atas. Mudah-mudahan nggak ada gangguan gitu ya. Mungkin gangguan ya sekitar mungkin cuaca atau apa ya, itu hal biasa lah seperti itu. Jadi memang salah satu opsi terbaik menggunakan satelit untuk meratakan akses digital di Indonesia. Oke. Nah, kapasitas 150 GB itu gambarannya seperti apa sih? Kayak maksudku kan internet di rumah ini misalnya 30 GB. Ya kan ngerti kan kebingunganku. Oke, itu perbedaan kapasitas dan Bandwidth. Speed ya. Ini 150 Gbps tuh kapasitas yang dihasilkan oleh bandwidth yang ada. Sedangkan untuk kecepatan internetnya sendiri targetnya untuk download sekitar 20
Mbps Ya. dan upload 5 Mbps. 5 Mbps ya. Itu harapan untuk performance kecepatan internet. Tapi ya mungkin yang tadi Mas Rian bilang, contohnya untuk sekolah sekarang makin banyak video-video Ya, e-learning betul. yang membutuhkan yaitu bandwidth Berarti yang lebih tinggi lagi kan? Iya, yang tinggi lagi. Jadi memang seiring dengan perubahan zaman ya dari sisi edukasi. Betul. Dan sekarang untuk healthcare juga Halodoc kita bisa langsung Ya. ngobrol dengan dokternya. Betul. Dan hal-hal itulah yang harapannya akan bisa disupport oleh infrastruktur yang dibutuhkan. Oke, jadi ini keren banget dan masih tahap awal ya sebetulnya untuk internet di Indonesia. Juga jadi jangan salah paham ya teman-teman, 150 GB itu bukan kecepatan. Jangan senang dulu Anda. Itu bukan speed. Tapi tetap sangat membantu ya buat teman-teman di 3T untuk dapat 20 GB 20 Mbps per second. Lumayan lah, nggak beda jauh lah sama di rumahku. Seperti saya harus ganti provider. Gitu. Oke, keren banget soal satelit-satelit ini. Kedepannya pasti bakal banyak perkembangan di industri satelit ini. Cita-cita dong Mas, cita-cita Mas Rian sama Mbak Nia yang sekarang berkecimpung di dunia satelit. Satu, masih ada mimpi-mimpi nggak sih soal satelit di Indonesia? Dua, ya cita-citanya pengen bikin apa sih? Ya, kalau sebenarnya sih cita-citanya sih salah satunya sih memang berharap bahwa satelit kedepannya bisa melayani masyarakat ya dengan baik. Terus juga saya berharap sih kedepannya Indonesia udah bisa bikin satelit sendiri gitu, di luar menggunakan manufakturing asing seperti Thales gitu ya. Saya berharap, nah ini mudah-mudahan challenge buat anak-anak yang ingin berkecimpung di satelit ya, jadi bisa belajar dari sekarang. Terus juga mungkin mudah-mudahan juga ada dukungan dari pemerintah bahwa kita nanti bisa loh bikin satelit sendiri gitu ya. Mungkin nggak harus canggih dulu, mungkin awal-awal yang simple sederhana, tapi sudah bahwa itu adalah buatan anak Indonesia gitu, karya bangsa lah. Harapan saya gitu sih. Nah tuh teman-teman yang nonton ya, belum terlambat lah ya buat belajar. Ya, Karena Mas Rian sama Mbak Nia juga belajar satelit setelah ngerjain proyek ini gitu. Dan proyeknya sukses gitu, keren banget. Teman-teman juga bisa belajar buat ngerjain hal-hal yang mungkin sekarang masih kelihatannya impossible, tapi kalau terus dikerjain pasti bisa jadi nyata gitu ya. Mbak Nia gimana? Ada? Iya, tentunya sama, karena sudah mengawal proyek ini dari ya sejak dini. Saya harap satu, memang ini menjadi proyek ya contoh yang baik, ya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, dan juga tentunya ini international collaboration. Jadi ya harapannya ke depan ini jadi salah satu proyek sukses kita semua. Dan saya setuju sekali, saya harap dalam 10-20 tahun Indonesia bisa menjadi manufaktur satelit mandiri, yang lebih mandiri, atau at least mungkin komponen-komponennya menuju ke arah sana. Dan kita sudah ada budaya quality assurance yang memang mendukung industri ini, karena memang levelnya sedikit lebih restriktif dan intensif lah untuk bisa menjadikan suatu komponen menjadi space grade. Oke. Karena tadi juga yang di Inggris aja cuma 3 orang tuh yang bisa welding. Iya, contohnya sangat ya membutuhkan spesialis yang sertifikasinya betul-betul untuk space grade work. Jadi ya kami harap sih ya teman-teman semua dan future of Indonesia yang mendengarkan Citizen, mari kita coba menuju ke arah sana. Arah sana, betul. Ya. Keren banget. Kita siap lah ya jadi dari industri TIC buat mendukung, buat sertifikasi, buat lakukan ujian, ya bisa lah ya. Bisa. Ya, kesempatan buat Citizen. Nah, teman-teman bisa nih kita buat menuju ke arah sana, karena banyak sekali pihak yang terlibat ya dalam pembuatan satelit ini dari berbagai industri gitu ya. Nggak cuma dari manufaktur doang, nggak cuma dari telekomunikasi doang. Sampai tadi ada consulting segala dari BCG ya. Iya, betul. Benar-benar macam-macam gitu. Jadi proyek besar, ini proyek internasional, proyek besar, dan
kedepannya pasti akan lebih besar lagi gitu ya proyek-proyek seperti ini gitu. Dan melibatkan lebih banyak anak-anak muda. Karena di tempatnya Mas Rian juga, di tempatnya Mbak Nia juga banyak anak-anak muda ya. Iya, yang muda. Lebih banyak anak mudanya. Boleh dong kita sharing sedikit pengalamannya kerja di industri yang memang saat ini, nggak saat ini ya, kayak beberapa tahun kebelakang ini lagi regenerasi ya nggak sih? Anak-anak muda mulai banyak masuk, mulai banyak diberi ruang buat kasih input dan berkarya lebih di industri-industri seperti ini gitu. Boleh sharing dong pengalaman di tempat kerja masing-masing. Dari Mas Rian. Ya, kalau ini ya sharing ke teman-teman yang mungkin nanti ingin berkecimpung ya. Jadi memang harus fokus ya. Harus fokus kemana kita mau melangkah gitu ya. Misalkan kalau kita mau fokus di telekomunikasi ya dah di telekomunikasi aja gitu. Jadi fokus sehingga apa yang nanti kita sudah rencanakan bisa terlaksana. Salah satunya ya saya memang dari awal sudah fokus di telekomunikasi sehingga mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Jadi salah satu contohnya adalah TV digital ya kan. Jadi kita ini baru migrasi kan TV digital karena sudah sangat terlambat ya, karena sudah dulu mungkin Amerika sudah 10 tahun yang lalu ya kan, Thailand udah lebih dulu 2 tahun 3 tahun, Indonesia baru sekarang. Nah itu makanya sangat jauh terlambat ya. Jadi ya mungkin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Nah inilah yang buat kita memicu ya supaya kita lebih bisa mengikuti perkembangan era digital sehingga kita tidak terlambat dengan bangsa lain gitu. Karena kedepannya persaingan cukup pelik ya, cukup global dan cukup dibutuhkan inilah suksesor lah terkait digital ini gitu. Jadi harus selalu belajar gitu kan ya untuk melihat perkembangan teknologi seperti itu. Karena industri digital dan teknologi digital itu kan nggak mengenal batasan geografis ya. Betul, iya. Maksudnya persaingannya benar-benar everyone versus everyone gitu. Iya, semua bisa bersaing. Semua bisa bersaing dimanapun kamu berada. Iya. Nah dengan bantuan Satria ini kan bisa internetan sekarang. Belajar lah gitu. Iya. Mbak Nia gimana? Iya, kebetulan saya cukup bangga di PSN, terutama di tim satelit, proyek dan operation kita hampir 90% di bawah 30 ya. Yeah. Jadi memang intention dari senior management untuk kita coba ya grooming anak-anak muda Indonesia. Dan yang tadi saya sempat sampaikan, memang style kita learn by doing dan learn by kejebur. Jadi saya cukup bangga melihat anak-anak muda Indonesia yang memang bisa, mungkin adjustment time-nya ya beberapa bulan masih kayak aduh kita ngapain gimana butuh adaptasi lah. Iya, tapi secara natural mereka akan menemukan oke, ini ya bidang saya. Dan saya lihat juga di sisi corporate culture juga kita coba membina ya, kalau misalkan kamu lihat sesuatu yang masih perlu dikerjakan tapi belum ada yang menyentuh, ya kamu coba untuk ya kasarnya coba menutupi hole yang ada, atau coba mengangkat beban yang lebih banyak kalau memang memungkinkan. Dan disitulah jadi kita sense of solidaritas dan juga teamworknya ada kan, dan tentunya kita saling meminta bantuan satu sama lain karena specialty kita macam-macam ya. Tapi karena kita semua banyak yang muda, jadi masih bisa mengikuti alir. Oke, saya hari ini harus di sini. Jadi ya harapannya teman-teman citizen juga bisa ya merasakan itu di tempat kerjanya, di mana ya dinamika yang positif itu ya harusnya dirawat lah. Betul. Jadi jangan ngeluh kalau dikasih kerjaan ABCD ya, karena itu sebetulnya kesempatan buat belajar nggak sih? Betul, ya? Buat kita yang anak-anak muda ini.
Oke, terima kasih sharing-sharingnya Mbak Nia sama Mas Rian. Kita tutup dulu di sini karena udah cukup panjang dan sebenarnya masih banyak lagi sih yang mau ditanyain. Tapi kalau teman-teman mau tanya soal satelit, soal industri digital, soal komunikasi, macam-macam soal industriasi, silakan tinggalin komentar di bawah. Nanti komentar-komentar yang keren bakal dapat hadiah. Oke, itu aja podcast CIC Talk edisi kali ini. Terima kasih udah nonton. Dadah. Terima kasih. Dadah. Cek. Cut dulu. Lu mau ngecek?